Nama aku Nicholas Jonata dan ini video pertama aku sebenarnya jadi agent property. Dan sebenarnya nama aku dikenal tuh sebagai Ocin. Aku nggak pakai nama Nicholas pas jual properti. Dan aku mau show unit ini kan sekarang. Oh ya, kenapa namanya Ocin? Karena itu nama aku kan aslinya Nicholas. Niko itu dibalik jadi Ocin. Dan menurut aku itu namanya lebih gampang diingat sama orang. Nah, kebetulan aku lagi ada di Giantara Serpong City. Nah, aku mau kasih unjuk ini 2 unit yang menurut aku ini worth it banget. Karena dia ada ukuran yang pertama itu Nix 7x14 sama Elion, dia itu 8x16. Nah, kenapa menurut aku ini worth it banget? Karena maksudnya berdasarkan ukuran, bentuk dan desain rumahnya itu buat harganya itu benar-benar worth it banget. Fair price lah, kita sebutnya fair price. Dan sini aku mau kasih lihat yang pertama Elion yang 8x16. Menurut aku ini aku paling suka ini. Kalau misalnya aku bisa beli, aku pengen banget beli. Oke guys, jadi ini di area pertama ini ada area living area dan ini tuh ukurannya bener-bener gede banget, ukurannya 7x7. Dan kita di sini kita lihat ini juga berhubungan langsung dengan jendela ini. Jendelanya ukurannya juga udah semeter dan ini panjangnya itu ada 3. Jadi dia bisa langsung terima cahaya dari luar masuk ke living area ini. Jadi pencahayaannya enak banget. Dan ini dia juga terhubung langsung sama inner courtyard-nya. Nah, di sebelah kiri kita nih, kita langsung kehubung sama toiletnya nih. Tapi ini powder room. Jadi ini cuma membuat akses tanpa mandi. Langsung kita lihat nih, ini bisa jadi area dapur. Jadi kita bisa kitchen full set, bisa langsung lemari, bisa langsung kulkas, dan bisa langsung kitchen. Dan ini terhubung langsung sama ruang dining-nya. Nah, dari sisi kirinya nih, ini adalah salah satu kamar tamu yang sebenarnya ini langsung terhubung dengan ruang void. Ruang void nih, kita kasih lihat nih display kamarnya ya. Ini tuh, ini tuh bener-bener enak banget, plong banget, gede banget. Dan ini buat kamar tamu, jujur ini gede banget sih. Dia langsung terhubung sama void di sebelah kanan nih. Nah, kita lihat nih kitchen kitchen lagi. Kita langsung lihat aja nih toiletnya. Ini dia standarnya dia pakai Grohe dari Jerman. Jadi space-nya udah enak nih. Oke, kita lanjut nih. Kita lanjut dulu di bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya tadi kita udah ke kamar tamunya, kita udah terhubung nih sama living area juga, kita langsung ke bagian tempat di ART. Nah, ini salah satu ruang void-nya nih. Kita bisa lihat dulu ruang void-nya. Ruang void-nya nih langsung terhubung juga sama lantai 2 nanti. Jadi ini benar-benar enak banget. Kamar ART-nya nih, kita lihat dulu. Space-nya segini, oke. Segini nih. Oke, dan ini kamar mandi ART-nya nih. Kamar mandi ART itu juga udah pakai American Standard. Jadi ini living area-nya. Sekarang kita ke lantai 2. Oke guys, jadi kalau misalnya ini tangga hallway dari lantai 1 ke lantai 2. Dan ini tuh enak banget, space-nya buat jalan, dan dia tuh udah ada pegangannya juga nih. Nah, ini kalau misalnya kita itu udah dapet CCTV.
Itu pertama, smart home, smart door lock, dan free canopy. Nah, CCTV-nya ini itu ada di carport depan, living area yang bawah, yang lantai pertama, sama lantai kedua. Dia ini smart home-nya juga, itu udah pakai Google Hubs, ditambah pakai Google Nest. Jadi kita bisa matiin AC dari jauh nih. Misalnya lagi pergi ke mall, kita mau matiin AC di rumah, bisa. Matiin lampu, bisa juga. Nah, nih, ayo ke lantai 2 ya. Jadi di lantai 2 nih, kita lihat nih. Ini living area-nya udah gede banget. Bener-bener gede banget. Dan jendelanya juga langsung dapet pencahayaan dari luar nih. Dan ini berhubung langsung sama inner courtyard-nya juga. Nah, kalau misalnya tadi kita di lantai 1 ada ruang void. Nah, ini kita ada balkon yang langsung kehubung sama ruang void-nya juga nih. Jadi ini langsung space-nya nih. Ke bawah, ini langsung ruang void. Gabung. Nah, di living area ini, di kanan aku tuh ada kamar pertama buat anak. Di kiri tuh ada kamar kedua buat anak juga. Jadi dia ada 2 kamar langsung. Ini space itu cukup gede sih. Bener-bener muat, pas banget. Gede. Bisa buat lemari. Ranjangnya ini mungkin ukurannya 200 kali 180, 200 kali 200. Nah, yang kamar kedua nih, mungkin dia space-nya lebih kecil sih. Nggak segede kamar anak yang pertama nih. Tapi ini menurut aku juga bagus sih. Oh ya, by the way, kamar anak pertama sama anak keduanya itu, dia itu terhubung langsung sama void-nya. Jadi semua dapat pencahayaan yang benar-benar terang juga. Ayo kita ke master bedroom. Ingat nih, master bedroomnya bener-bener gede banget. Ini space-nya bener-bener luas. Sebenarnya aku juga kaget sih. Kayak ini menurut aku master bedroomnya terlalu besar dan terlalu keren aja gitu loh. Nah, master bedroomnya juga dari kaca di sini, dia tuh terhubung sama inner courtyard-nya. Jadi inner courtyard ini ngehubungin 3 jendela buat pencahayaan. Terus di sini ada balkon ini, balkon. Terus ini juga indoor closet. Kita bisa lihat nih. Jadi space-nya itu bener-bener gede banget. Buat master bedroom nih. Dia bisa connect, berfungsi itu banyak banget. BTW, ini toiletnya itu udah pakai standar dari Grohe ya, semuanya. Jadi, mungkin toilet ART-nya doang yang pakai American Standard. Jadi sisanya itu dia pakai Grohe. Ini space buat toiletnya tuh udah enak banget. Menurut aku ini desain, kalau misalnya emang sesuai desain ya, ini tuh bener-bener keren banget sih. Maksudnya dengan space segini, bisa didesain seperti ini. Itu bener-bener menurut aku bagus banget. Oke. Oke guys, jadi ini dari pintu pertama nih. Ini bahannya itu udah pakai cornwood. Jadi pintunya juga solid kan. Kita ini mau masuk rumah yang pertama nih. Itu rumah Nix ukuran 7 kali 14. Oke, kita lihat nih. Masuk. Jadi kita lihat nih, ini living area ini bener-bener gede banget. Gede banget, bener-bener plong banget. Space-nya gede banget. Oke. Dan ini kita lihat. Kalau misalnya desain seperti ini, sofa udah dapet, meja udah dapet, udah enak nih semua. Ya kan? Kitchen langsung connect juga. Area kitchen kita bisa fit mulai kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Nah, di ruang tengahnya nih, ini tuh ada void. Void enak banget. Karena dia itu langsung connect ke lantai 2 juga.
Dia connect ke lantai 2 itu connect ke kamar anak yang pertama sama kamar anak yang kedua. Dan dia juga connect nih kebetulan sama kamar tamunya. Jadi kalau misalnya mau cari pencahayaan, jadi sirkulasi lumayan enak, udaranya juga seger kan. Nih, di tengah-tengahnya, di bawah tangga, itu tuh sebenarnya ada toilet. Wah. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar tamunya nih. Ini bisa jadi buat kamar tamu atau barangkali yang punya nenek, kakek, atau orang tuanya yang bisa tinggal di sini juga. Oke. Kalau misalnya tadi kita udah lihat living space-nya nih buat area lantai satunya, sekarang kita ke lantai 2. Yuk, oke guys, jadi ini buat lantai 2-nya nih. Ini area space pas kita udah nyampe di lantai 2, ini langsung seperti ini nih. Ini panjang. Nah ini, BTW ini lemarinya ini kan nggak include, jadi dia langsung ke mentok ini di tembok ke bagian sini nih. Bagian sini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini tuh ada 2 kamar tidur. Ini yang pertama nih, ada di sini. Dia langsung berhubung, jendelanya juga berhubung dengan void juga. Langsung kita bisa lihat plong ke bawah. Bagian sini nih. Ini area udah benar-benar cukup gede sih menurut aku. Apalagi kalau misalnya kita lihat based on desainnya, dia juga udah, ini jarak lemarinya aja itu udah gede banget. Setengah tangan aku nih kebetulan. Nah ini juga nih. Jadi ini buat kamar anak, hitungannya itu wow. Ini tuh udah gede banget menurut aku. Nah, kita lihat nih. Kamar kedua, kamar anaknya. Nah, ini tuh posisinya gede banget. Dan ini menurut aku, bahkan ukuran ranjang sama lemarinya aja, itu tuh udah gede. Ini hitungannya kayak 180 mungkin, kali 180. Atau 200 kali 200 juga bisa mungkin. Nah, ini juga langsung berhubung ke void nih. Jadi kamar anak yang pertama tadi sama kamar anak yang kedua ini, dia itu udah berhubung sama voidnya. Jadi pencahayaannya dapet, dan maksudnya kalau kita mau buka jendela buat cari udara nih, itu juga dapet. Nih, balik lagi ke space yang pertama. Di kirinya ini udah ada toilet. Nah, dia langsung connect ke toilet. Jadi ini kamar mandi luar buat kamar anak pertama sama kamar anak kedua. Nih, ayo kita cek nih master bedroomnya sekarang. Di master bedroomnya ini, kalau tadi kita lihat dari segi luarnya, itu kan ada bagian kubus yang agak miring tuh. Atau balok lah yang agak miring. Jadi desainnya ini agak sedikit berbeda dibandingkan yang kita lihat pertama, yaitu rumah Elion yang 8x16. Dia itu agak beda. Nah, kita lihat nih, maksud aku kita lihat nih kamarnya, itu udah gede banget nih. Nah, dia jendelanya, itu pencahayaannya menurut aku pas banget sih. Buat, kalau desainnya seperti ini ya, maksudnya space-nya bener-bener enak, gede, dan dia pas banget buat master bedroom. Nah nih, kita masuk ke sini nih. Ini ada indoor closet. Ini bisa kita setting lah mungkin desainnya. Space-nya ini tuh kita berdiri di bagian yang kotak yang ada miringnya gini tuh. Nah, dan menurut aku ini unik sih. Karena ini kayak, gimana ya, mungkin desainnya agak beda, konsepnya agak beda. Jadi dia bisa unjukin yang kayak, menurut aku minimalis sih. Kalau misalnya kayak gini ya. Nih toiletnya sama juga, dia udah pakai grohe standarnya, dan ini juga panjang sih menurut aku, gede.